Setelah antum jabarkan poin-poin semua, nah sekarang nasihat antum, Ustaz. Iya. Nasihat antum untuk rakyat Indonesia ini, Ustaz. Iya. Dengan isu-isu yang pertama yang harus dilakukan adalah pencerdasan. Dimanapun kebodohan inilah yang gampang membuat umat Islam itu terpengaruh dengan berita-berita miring, isu-isu tidak benar, dan provokasi-provokasi yang sifatnya miring. Kemudian yang keduanya, kita harus terus berkoordinasi dengan para ulama dan umara lokal kita Indonesia. Karena sejarah membuktikan bahwa ulama-ulama, tokoh-tokoh, saudagar-saudagar, mubalik-mubalik yang datang di Indonesia ini tidak pernah ada yang kontras dengan umara. Karena memang agama manapun yang didukung oleh kekuasaan pasti kuat. Inilah bagaimana kita membangun sinergi. Lalu yang ketiganya, kita harus geber dakwah kita. Penyadaran tentang kejahatan Syiah dulu ini. Karena ini sebetulnya biangnya. Kemudian kita kenalkan firqah-firqah yang ada, yang berbahaya. Pemikirannya secara detail. Sehingga mereka akan mengetahuinya, oh Ahmadiyah seperti ini, Bahaiyah seperti ini, Syiah seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah pendekatan dakwah yang harus kita bangun dengan baik. Ternyata ada watak yang kita lupakan di bangsa kita. Di antara da'i ini kita tidak terlalu seriusin, bahkan kalau enggak ditinggalkan. Apa? Orang kita itu sangat-sangat senang didekati, sangat senang disanjung, sangat senang untuk diwongno, diorangkan kalau bahasa Jawanya itu. Nah, disinilah yang kelewat dari kita. Sehingga mereka itu lebih condong kepada yang sesat, lebih condong kepada yang nggak benar daripada kita, karena mereka datang menyapa dengan baik, bahkan uluran tangan, bahkan mereka sakit diobatin, dikirimin berbagai macam suplai hadiah. Mana tahan hati ini? Iya. Ahsin ilan nasi tasta'bid qalbahu wa qala ma ista'badal insana ihsanu. Perbaikilah dan hadapilah orang penuh dengan kebaikan, kau akan perbudak hati dia. Berapa banyak orang yang tertawan hatinya dengan kebaikan. Ini yang harus kita miliki. Iya, seorang da'i, apalagi kita sudah mengklaim ahli sunnah wal jamaah, yang akhlaknya Masya Allah, akhlak Rasul, muamalahnya muamalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akidahnya jelas akidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harusnya terdepan. Wabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dengan rahmat Allah lah kamu akan menjadi lemah lembut. Kalau seandainya kau kasar dan keras kepala, mereka akan lari dari kalian. Inilah yang dulu dipahami oleh para wali, saudagar dan mubalik yang pertama kali datang ke Indonesia, macam seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bagaimana beliau mendekati, nggak langsung dakwah, nggak mungkin. Kalau kita pakai logika, Syekh Maulana Malik Ibrahim kan nggak mungkin dia itu akan khutbah ceramah di masjid mana, nggak ada masjid. Orang juga terus ngumpulin orang Buddha Hindu untuk diceramai kayak tabligh akbar, mana mungkin? Nggak akan. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke sawah-sawah karena memang beliau ahli irigasi. Kemudian juga ternyata beliau herbalis. Bikinin obat untuk orang-orang yang sakit. Bahkan ketika dia berobat, gratis. Yang penting kamu baca syahadah la ilaha illallah. Kan indah itu. Masya Allah, ya. Dan pendekatan di perkumpulan-perkumpulan itu dia datang. Dia masuk dari inilah yang membuat suksesnya dakwah di Indonesia. Ya kata orang kan lain lubuk, lain hati. Lain ladang, lain belalang. Iya. Artinya watak orang Indonesia itu memang pengen diangkat, deket, gerapia, ya, bahkan diakrabin, itu seneng. Nah kita ketemu nggak salam, berpapasan nggak nyapa, nggak senyum, bahkan kadang-kadang tampilan kita itu kayak makhluk langit yang baru turun seminggu lalu. Seremnya setengah mati. Iya, bagaimana orang akan dekat dengan kita. Gitu.
Ya, ya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz.